Suara langitnya kamu itu pasangannya Anies Baswedan. Padahal di pikiran saya belum masuk. Mas Anies waktu itu masih gubernur. Nah, ini sebetulnya merupakan pertarungan panggung depan antara Gus Yahya ini dengan Muhaimin Iskandar, begitu. Kenapa sebut pertarungan panggung depan? Karena sesungguhnya memang Gus Muhaimin ini selama bertahun-tahun sebetulnya memimpin dua organisasi. Itu banyak nggak disadari oleh orang. Secara formal dia memimpin PKB, secara informal itu dia mengendalikan PBNU. Saya makin lama memperhatikan capres satu ini, yaitu Anies Baswedan, makin dungu, dan makin dungu. Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan mereaksi beberapa buah video, kurang lebih ada 3 video, tentang seorang Muhaimin Iskandar, atau yang lebih dikenal dengan Cak Imin, yang adalah Ketua Umum PKB dan juga Cawapres dari Anies Baswedan. Ya. Cak Imin ini pada beberapa waktu lalu ia menyampaikan bahwa ia mendapatkan suara dari langit. Katanya ia akan mendampingi Anies Baswedan. Lalu ia sadar bahwa Anies Baswedan waktu itu masih menjabat sebagai gubernur DKI. Apakah bisa? Sangat tidak masuk akal. Karena menurutnya suara dari langit tidak afdol atau tidak cocok dengan suara bumi atau kenyataan yang ada di bumi. Namun dalam perjalanan ia menyadari paket yang terjadi saat ini, paket Amin, itu sudah klop bahwa suara langit ternyata cocok dengan situasi di bumi. Itu menurut Cak Imin. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini kira-kira ada yang percaya atau tidak? Ya, kalau paket Amin ini memang kadang membingungkan juga. Kalau Anies sering disebut sebagai Imam Mahdi, bahkan dapatkan dompet dari surga dengan huruf S artinya surga, dan itu diserahkan oleh Aba Aus. Lalu Rocky Gerung dikatakan sebagai Rasul. Nah sekarang giliran Cak Imin mendapatkan suara dari langit. Kira-kira yang dari langit itu siapa yang memberikan suara tersebut? Mengatakan bahwa dia bakal akan mendampingi Anies Baswedan. Jadi ini benar-benar cocok ya. Satunya Imam Mahdi dan juga satunya adalah orang yang mendapatkan perintah atau suara dari langit untuk memimpin bangsa ini. Sungguh luar biasa. Berarti ini paket yang sangat afdol ini, yang sangat kompleks, yang sangat mantap ya untuk dipilih seperti itu. Jadi mungkin cara-cara lain sepertinya sudah tidak laku lagi, bahkan cara-cara seperti ini pun juga dihalalkan. Ya, semoga para pendukungnya bisa lebih pintar, lebih bijak lagi untuk mencerna setiap ucapan ini dan ya bisa pahami, jangan sampai hal-hal seperti ini juga dipercaya dan ternyata keliru. Dan ini saya yakin bahwa publik dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia tidak mungkin bisa dibodoh-bodohi lagi dengan cara-cara seperti ini. Ya, saking kepinginnya memimpin, bahkan menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara-cara seperti ini. Mari kita saksikan video selengkapnya, biar tidak penasaran. Suara langitnya kamu itu pasangannya Anies Baswedan. Padahal di pikiran saya suara langit ya masuk. Mas Anies waktu itu masih gubernur. Yang kedua, saya juga tidak bisa jawab ya atau tidak. Saya renungkan karena kabar langitnya kok beda dengan kabar buminya. Buminya tidak seperti itu, tapi langitnya seperti itu. Saya cuma terima, tidak saya bantah, tidak. Ternyata menemukan jalannya dan seperti kiai-kiai yang saya ketemu dapat perintah itu, ternyata perintah langit nyambung dengan keadaan bumi. Gatel. Baik sahabat sekalian, ini satu buat cuplikan video yang yang kita saksikan tadi. Cak Imin menyatakan bahwa ia pernah mendapatkan suara dari langit, bahwa ia akan berpasangan dengan Anies Baswedan. Tapi menurutnya waktu itu Pak Anies masih gubernur DKI. Lalu dalam perjalanan dia baru sadar, ternyata suara dari langit, ya, suara dari langit itu cocok dengan yang di bumi. Nah ini kalau kita kaitkan memang tidak masuk akal, tetapi itulah kenyataan yang terjadi.
Jadi Anies yang calon presidennya itu adalah Imam Mahdi, lalu mendapatkan dompet dari surga, nyambung dengan Imin, ya Cak Imin ini yang mendapatkan suara dari surga, dan ternyata connect dengan suara di bumi. Jadi ini sebenarnya klop ya, sama seperti pernyataan dari Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem, menyatakan bahwa Anies Baswedan dan Cak Imin itu pasangan yang mantap, yang pas, seperti botol dengan tutupannya, klop. Jadi klop sudah, satunya Imam Mahdi dan satunya juga mendapatkan suara dari langit. Cocok suara dari langit, yang satunya dapat dompet dari surga. Mantap. Ini kita bisa tarik mundur sampai dengan pemilihan ketum PBNU di Lampung ya beberapa waktu yang lalu. Pada waktu itu kan terjadi kompetisi antara dua kandidat ya, pejabat lama petahana Kiai Haji Said Agil Siroj dengan calon baru Yahya Khalil Qomas ya. Nah, ini sebetulnya merupakan pertarungan panggung depan antara Gus Yahya ini dengan Muhaimin Iskandar begitu. Kenapa sebut pertarungan panggung depan? Karena sesungguhnya memang Gus Muhaimin ini selama bertahun-tahun sebetulnya memimpin dua organisasi. Itu banyak nggak disadari oleh orang. Secara formal dia memimpin PKB, secara informal itu dia mengendalikan PBNU. Nah, bukti bahwa dia mengendalikan PBNU itu ada banyak sebetulnya, tetapi salah satu yang paling nyata dan saya kira ini bisa menjelaskan sebagian peristiwa politik penting yang terjadi selama ini. Tahun 2019, Pak Jokowi itu kan mau calon wakil presidennya Mahfud MD. Nah, Mahfud MD ini oleh Muhaimin dipersepsi sebagai dekat dengan Gus Dur atau keluarga Gus Dur. Nah, kita tahu. Tapi bukan NU ya gitu. Salah satu caranya dengan mengatakan bahwa dia itu bukan santri, bukan santri, gitu. Atau santrinya tuh lemah lah kira-kira begitu. Nah, Muhaimin ini takut kalau Mahfud jadi wakil presidennya Jokowi dan betul-betul terpilih nanti, menang nanti begitu. Dan waktu itu memang potensi menangnya besar. Maka di PKB akan terjadi skenario Golkar, Yusuf Kala dengan Akbar Tanjung. Jadi ya Muhaimin takut bahwa kalau nanti Mahfud jadi wakil presiden, maka dia akan take over PKB gitu. Jadi Muhaimin menghitung koreksi itu, melakukan gerilya politik Luar biasa, untuk mencegah Mahfud analisanya. jadi wakilnya Pak Jokowi. Ya. Nah itu bisa dilihat tuh, bisa dicek di media-media bagaimana para kiai-kiai PBNU waktu itu, pengurus PBNU lah ya, itu semua nyerang Mahfud itu. Bahkan sampai dibilang dia bukan santri gitu loh. Yang paling kencang nyerang tuh Ketua Umum PBNU waktu Ya, itu ya. betul. Said Agil. Betul. Nah, dan ujungnya memang akhirnya kan batal ya Mahfud jadi wakil presiden untuk Pak Jokowi gitu ya. Singkat cerita itu adalah contoh bagaimana sebetulnya Muhaimin ini istilahnya mengendalikan PBNU. Nah, ini oleh Pak Lurah itu dipotong gitu. Siapa Pak Lurah silahkan terjemahkan sendiri masing-masing gitu ya. Ini dipotong gitu. Karena ini terlalu powerful mengendalikan organisasi politik dan ormasnya gitu. Nah, motongnya lewat siapa? Lewat Gus Yahya gitu. Kalau saya melihat Yakut jadi Menteri Agama itu adalah tahapan menuju pertarungan di PBNU pada waktu itu. Nah, upaya melawan Said Agil Siroj garis miring Muhaimin ini kan sudah lama. Dalam muktamar sebelumnya kan sudah dilakukan perlawanan oleh Salahuddin Wahid ya, dengan kalau nggak salah waktu masih ada Kiai Haji Hasyim Muzadi begitu. Tetapi gagal. Kenapa gagal? Karena memang struktur PBNU itu tidak dipahami dengan betul. Jadi memang intelijen atau analisa lapangan itu harus kuat betul Bang kita kalau mau menang gitu. Nah, kunci kemenangan di PBNU itu adalah kalau menguasai jaringan pengurus PBNU di daerah. Nah, pengurus NU di daerah itu, inilah hebatnya Pak Lurah. Dia tahu, datanya lengkap. Pengurus di daerah itu pada dasarnya cuma dua saja. Mantan pengurus Ansor, yang kedua pengurus Kementerian Agama, gitu. Nah, itulah yang selama ini tidak dikuasai oleh lawan-lawannya Said Agil Siroj atau Muhaimin begitu. Nah, begitu Gus Yakut jadi Menteri Agama, itu dua elemen kuat tadi itu melekat pada dirinya. Dia ketua Ansor, dia juga Kementerian Agama. Dia punya istilahnya punya akses lah kepada struktur itu. Nah, struktur itulah kemudian yang
ya dikatakan bisa membuat akhirnya Gus Yahya menang di Lampung gitu. Nah, semenjak kemenangan Gus Yahya di Lampung itu boleh dibilang memang terjadi decoupling, ya, pemisahan antara PBNU dengan PKB gitu. Dan itu kelihatan dari pernyataan-pernyataan Gus Yahya, dari kebijakan-kebijakannya begitu. Oh ya, ini kan yang mengalah ini kan mengalahkan Said Agil Siraj dan Muhaimin ini kan memang sebetulnya kan pendekarnya kan 3 serangkai itu Ansor semua. Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, dan Yakut Holil Komas itu semuanya mantan Ansor semua. Itu. Ya, jadi kalau kita Ini luar biasa ya analisa dari Bung Kodari tadi, bahwa ternyata dibongkar ya satu, boleh dikatakan rahasia tapi juga sudah menjadi bukan rahasia lagi, yaitu ketika Pilpres 2019 ternyata pasangan sesungguhnya yang harus mendampingi Jokowi adalah Mahfud MD, tetapi karena ada kisru atau ada kepentingan lain di dalam kubu NU, maka terjadilah Cak Imin dan juga para elit PBNU waktu itu menolak ya Mahfud MD sebagai cawapresnya Jokowi, karena pertimbangan kalau Mahfud MD menang bersama Jokowi maka akan ada kekuatan politik lain di dalam tubuh NU mungkin untuk kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya di NU, dan itu sudah dibongkar tadi, sudah disampaikan tadi dengan analisa-analisanya. Dan ternyata ya memang kita ketahui bahwa Cak Imin selain formalnya sebagai ketua PKB tetapi juga informalnya adalah ya mampu menggerakkan PBNU ini. Dan ini menurut Bung Kodari ya. Tetapi terakhir kita lihat dengan survei, ternyata Jawa Timur yang basis besarnya NU justru menempatkan Cak Imin dan Anies ini pada posisi ketiga secara survei. Ya, di nomor 1 Ganjar Pranowo, nomor 2 Prabowo, dan ketiga adalah Anies Cak Imin ini. Sehingga kalau boleh dikatakan hal-hal seperti ini, yang sebenarnya Cak Imin dijagokan untuk meraup suara paling banyak dari Jawa Timur dalam kalangan keluarga besar NU, ternyata juga keliru atau salah ya. Jadi Surya Paloh meramunya masih kurang tepat. Ternyata Cak Imin yang diandalkan untuk bisa meraup suara paling banyak ya, setidaknya elektabilitas paket ini bisa naik di Jawa Timur, ternyata justru di Jawa Timur malah ya merosot jauh dan ya hanya belasan persen saja ketika hasil survei yang disampaikan oleh Burhanuddin ya, salah satu pengamat politik dan juga pemimpin salah satu lembaga survei di Indonesia ini. Ketemu lagi dengan salam waras. Saya makin lama memperhatikan capres satu ini, yaitu Anies Baswedan, makin dungu, dan makin dungu. Kenapa saya katakan makin dungu? Dia itu tahu kalau dia punya data 80% lebih masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia itu puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Tapi Bus Edan ini terus menyerang, ya, menyerang tanpa data, yang akhirnya menjadi bumerang. Saya lebih salut strategisnya Pak Prabowo. Ya. Dia ikutin alur mainnya Pak Jokowi. Saya akan meneruskan pembangunan Pak Jokowi. Saya akan, karena program-program Jokowi itu baik. Walaupun kenyataannya kita masih meragukan, betul tidak? Pak Prabowo bisa mengimbangi cara kerja Pak Jokowi. Yang pasti strategi Pak Prabowo itu sudah sangat brilian. Beda dengan Bus Edan ini. Wis makin dungu. Dan saya lihat pun Muhaimin makin tidak harmonis. Muhaimin sangat tertekan. Ya. Karena Muhaimin ini libidonya sudah terlalu tinggi. Dari orang belum ada capres, dia sudah mencapreskan di seluruh baleho di seluruh Indonesia Presiden 2024. Yang lain belum mengumumkan capresnya. Tanpa ada yang meminang, apalagi mendukung jadi capres, jadi cawapres pun tidak ada yang meminang, dan akhirnya dipinanglah oleh Anies Baswedan. Dan dia tidak pandang
lebih lebar lagi sudut pandangnya, cukup dia main terima. Dan saya melihat sekarang Muhaimin sudah tidak nyaman bersama Anies. Kita tunggu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video yang menceritakan bagaimana Gus Muhaimin atau Cak Imin sudah mulai terlihat tidak nyaman bersama Anies Baswedan. Pernyataan ini mungkin ada benarnya juga. Karena kalau mau menyerang seorang Jokowi misalnya, yang kepuasan rakyat kurang lebih 80%, itu memang tidak mudah. Dan hal itu disadari oleh Gus Muhaimin. Dan barusan juga tadi disampaikan bagaimana ya cara pendekatan atau yang dilakukan oleh Prabowo itu jauh lebih bagus. Dia menyadari bahwa rakyat itu puas 80% terhadap kepemimpinan Jokowi, dia justru tempel terus. Bahkan baliho-baliho foto dirinya selalu dengan Pak Jokowi. Banyak juga yang menggambarkan bahwa ia selalu suka menjual value atau nilai yang dimiliki oleh Jokowi, lalu selalu baliho ataupun spanduk itu disatukan dengan fotonya. Banyak yang menyatakan bahwa Prabowo mungkin secara pribadi dia sadar bahwa dia tidak mampu, belum bisa berbuat sesuatu yang banyak, tetapi dia selalu tampilkan gambarnya bersama dengan Jokowi. Ini juga salah satu strategi sebenarnya. Masih mendingan daripada dilihat seperti seorang Anies. Ya sekalipun kalau tidak buat seperti yang Pak Prabowo lakukan, dan orang juga tahu kalau Anies Baswedan adalah antitesa Jokowi, ya setidaknya tidak usah memfitnah atau mengangkat sesuatu yang tidak ada data dan faktanya. Justru itu blunder jarinya. Blunder Anies Baswedan dengan cara menyerang Jokowi bukan baru kali ini, yaitu ketika dia menyampaikan ada titipan proyek strategis nasional atau PSN, dan itu ditantang balik oleh Jokowi. Mana buktinya? Tunjukkan proyek yang mana dan siapa yang titip. Dan itu memang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan. Hal tersebut bukan baru sekarang, tetapi baru satu ini, tetapi sebelumnya juga sudah ada. Bagaimana seorang Anies Baswedan menyerang Jokowi dengan mengatakan bahwa era kepemimpinan SBY, pembangunan jalannya jauh lebih panjang ketimbang zaman Jokowi. Dan itu memang dia tidak punya data sebenarnya. Sehingga kalau berbicara data, memang Anies cukup lemah soal data ini. Karena kadang-kala ya mungkin terlalu pintar omong sampai lupa untuk menyiapkan datanya. Sehingga hal itu menjadi blunder. Dan blunder inilah saya sangat sepakat apa disampaikan Mas tadi bahwa Muhaimin atau Cak Imin mulai tidak nyaman berada bersama dengan Anies Baswedan. Karena blunder-blunder yang dilakukan ini justru merugikan paket mereka nantinya. Jadi itulah beberapa buah video yang menggambarkan atau menceritakan tentang Cak Imin ya. Baik para sahabat sekalian, mungkin ada yang pingin untuk merequest video yang akan kita reaksi kali berikut, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan barangkali video tadi menurut saudara sekalian ada yang perlu dikoreksi atau ada yang perlu disanggah atau ditanggapi, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.